Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat pagi. Kali ini kita akan kembali membahas soal ada dua sosok yang sangat viral ya. Sekalipun keviralannya ini agak-agak aneh. Namanya Rismon Sianipar dan Dr. Tipah. Kembali dibongkar oleh salah seorang YouTuber Nusantara, di mana rating penjualan buku Rismon itu disorot karena hanya mendapatkan rating bintang 2. Ini saya kira sebuah penilaian yang begitu sangat buruk, yang menandakan bahwa isi bukunya dianggap minim dengan mutu dan tidak berkualitas, sahabat. Sementara di sisi lain kembali muncul sorotan tajam terhadap Dr. Tipah yang ngaku-ngaku sebagai dokter, dan itu dipertanyakan oleh publik karena rekam jejak akademiknya ternyata penuh dengan DO alias drop out dari berbagai program doktoral, dan itu kalau kita lihat video yang viral itu sebanyak 2 kali. Akibatnya apa? Dia kemudian mulai dicap sebagai dokter abal-abal. Ya memang karena otaknya juga abal-abal. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini sekedar kebetulan ataukah memang keduanya adalah potret nyata dari krisis integritas intelektual di ruang publik kita. Nah, ini coba kita simak dulu videonya. Sianipar adalah penulis dari Bung Rismon Sianipar. Nah, ini reviewnya. Ya, teman-teman, tentu ini berbahasa Inggris agar saya tidak mengada-ngada memberikan terjemahan ya. Kita mari rame-rame, tapi yang jelas dari sini aja kita udah lihat low quality top reviews from the United States. Rata-rata orang Amerika ini Junot ya. Ini cuma kasih 2 bintang. 2 bintang ya. Itu kategori yang kualitas buruk gitu. No index, no real table of context. Nah kan, anda ada indeksnya dan juga tidak ada tabel yang real dalam kontennya. Tuh kan. Nah, ada poor English and grammar yang bermasalah. Oke, saya anu aja ya, saya bikin terjemahan translate. Kita pakai ChatGPT karena ChatGPT jauh lebih ketimbang grammarnya atau bahasa Inggrisnya ketimbang Google Translate ya. Walaupun Google juga punya video ini buat teman-teman yang memang kepingin juga belajar bahasa Inggris sekalian gitu. Berikut ada terjemahan dari kalimat tersebut di dalam bahasa Indonesia. Tidak ada indeks, no real table, tidak ada daftar isi yang jelas atau sebenarnya real table jadi daftar isi ya di sini. Poor English and grammar, bahasa Inggris dan tata bahasanya buruk. Low quality, pure contrast and content, konten berkualitas rendah dengan kontras yang buruk. Nah kan? Irrelevant information, informasi yang tidak relevan. Ya, itu tadi guys. teman-teman. Artinya kita simpulkan bahwa buku ini buruk gitu. Artinya karya seorang Rismon itu buruk. Nah kan? Di mana kepakarannya kan gitu. Neurosensia, neurokognisi. Nah, saya kan tanya, lulusan dari mana? Dokter UI kan? Seharusnya dokter, bukan bilang kandidat loh pertama ya. Dokter kan? Dokter itu tanpa kandidatnya. Dokter UI loh. Saya buka, wah ini saya curiga gitu loh. Ya kan? Seorang ilmuwan itu pada dasarnya apa yang dikatakan oleh beberapa para ilmuwan itu merendah diri, bos. Betul. Tidak ada yang langsung mau memamerkan begini, mengaku dirinya begini. Itu yang uji itu di publik, nanti yang uji kan? itu. Gitu, bukan seperti itu. Belum menonjolkan dirinya kayak begitu, enggak. Apa juga coba Ketua Dewan Penasehat Keagama ya, kayak Profesor Dr. Mahfud, ya. Itu kan mengatakan gitu. Ada ilmuwan kayak seperti itu kan begitu loh. Ya. Ini kan luar biasa hal-hal seperti itu ya. Jadi saya juga melihat bagaimana sih khususnya si Dr. Tipah ini ya, narasinya luar biasa. Ya, seakan-akan dia yang paling hebat sedunia gitu. Semua katakanlah underestimate sama dia semua. Tidak, kira-kira analisisnya kali lagi kan kita harus melihat apa sih motivasi dalam dia membuat buku. Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan?
Ini kan melebar-lebar semua kan. Sosok ya. Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang ngaku tuh nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede, Bos. Dokter Di Unpad apa? juga Bang, itu saya pernah membaca itu di Unpad dia tuh kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Iya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya Ngaku-ngaku kan? Nah, jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Nah, Mestinya diteliti itu adalah si dokter tipu sendiri dan orang lain. Cara berbicara itu gampang. Matanya kemana-mana tuh. Iya, iya. Kalau lihat tuh, Iya, iya. mulutnya ngomong, kok matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya, oke dia belajar, dia S2 di Norwegia, UGM ya, MSc ya, dia bilang Master of Science, iya. Tapi kan dia ngomongnya dokter. Nah dokter aja nggak jelas kok. Semuanya DO, ya istilahnya pengunduran diri ya. Istilah itu bukan pengunduran diri, DO lah istilahnya. DO. Harusnya DO ya. Harusnya DO lah cara gitu. Nah, dia mengatakan saya MBA online. Ya, saya ketawa aja. Tentu tidak terbayangkan oleh kita semua sahabat ya, terutama mungkin para pendukung Rismon Sianipar. Bayangkan seorang yang sangat lantang berbicara di ruang publik, tentu dia diharapkan mampu menuangkan gagasan yang karya tulisnya itu bermutu. Namun dengan review yang dilakukan oleh Bambil, salah satu YouTuber Nusantara, ternyata rating bintang 2 ini jelas menunjukkan sebuah bentuk penolakan pembaca. Buku yang seharusnya menjadi karya intelektual justru terasa sangat dangkal ya. Lebih banyak retorika daripada substansi. Kira-kira seperti itu isinya, sehingga orang yang beli bukunya memberikan bintang 2. Dan itulah publik. Betul-betul tidak bisa dibohongi. Literasi saya kira memang di mana-mana itu kan punya standar, dan standar itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan propaganda belaka, apalagi diselimuti dengan kemarahan. Yang kedua, soal Dokter Tipah. Selama ini kita kenal dia sebagai orang yang menyandang doktor, bahkan seringkali meremehkan orang lain. Ternyata dia juga punya rekam jejak akademik yang justru dipenuhi dengan kegagalan berulang. Bayangkan DO dari program doktoral, lalu bagaimana mungkin tetap menyebut dirinya sebagai dokter? Jadi ini bukan sekedar persoalan pribadi sesungguhnya, melainkan pelecehan terhadap dunia pendidikan tinggi. Gelar akademik itu saya kira merupakan legitimasi perjuangan, bukan atribut palsu hanya untuk kepentingan politik atau pencitraan. Sekonyong-konyong dia melakukan penggerudukan terhadap UGM, terhadap lembaga pendidikan kita, terhadap Kementerian Pendidikan kita. Sementara dirinya saja tidak beres. Ini kan sebuah bentuk pembodohan terhadap publik, karena seolah-olah dirinya ini adalah orang yang memiliki prestasi dalam dunia akademik, berbanding terbalik dengan fakta yang dipaparkan oleh Andi Aswang yang kita lihat di dalam video tadi itu. Sehingga jika kita tarik garis lurus, terlihat jelas bahwa keduanya sama-sama terjebak pada krisis kredibilitas sahabat, di mana kita tahu kedua orang ini selalu menganggap dirinya sebagai akademisi, selalu menganggap dirinya sebagai peneliti. Nah, faktanya ini kita saksikan sendiri, karya Rismon runtuh karena karyanya yang tidak bernilai. Begitupun Dokter Tipah, dia runtuh karena gelarnya yang dipertanyakan oleh publik yang tidak sahih. Dan memang di era digital seperti ini, publik itu semakin kritis. Karena rating bisa jadi pengadilan, jejak rekam akademik bisa dilacak, dan semua kepalsuan akan cepat terbongkar. Inilah yang terjadi pada dua tokoh di balik isu ijazah palsu ini. Dan ini tentu sangat memalukan, dan ironisnya
Karena banyak orang di negeri ini yang merasa cerdas tapi mempercayai orang ini. Ini yang begitu luar biasa kebodohannya kalau kita pikir dengan akal yang sehat dan nurani yang bersih. Oleh karena itu, dari dua kejadian ini sudah jelas menunjukkan bahwa yang namanya kredibilitas itu tidak bisa dibangun dengan kebohongan intelektual yang selama ini mereka pertontonkan di publik. Dia berupaya membangun kredibilitasnya, tetapi kebohongannya semakin kesini semakin terblow up ke publik. Buku yang kosong dari gagasan saya yakin akan tetap dihukum dengan rating rendah. Begitupun gelar doktor yang dianggap abal-abal, betapapun kerasnya dipoles, maka dia tetaplah dokter abal-abal dan gelar yang tidak sah. Dia lupa, mereka semua ini lupa bahwa publik ini tidak bisa lagi ditipu. Mereka bisa menilai, mengkritik, dan bahkan menguliti lebih dalam. Itu bahayanya netizen. Siapa saja yang mencoba berlindung di balik retorika tanpa isi, maka pasti akan diacak-acak. Karena dunia digital seperti itu, semua bisa mengakses dengan mudah. Oleh sebab itu, baik Rismong, baik Tipa, ataupun misalnya Panci, saya kira ini hanyalah contoh, tetapi pesan moralnya adalah sangat jelas. Substansi lebih kuat daripada citra, dan integritas lebih penting daripada kepura-puraan. Karena selama ini mereka memainkan itu menipu rakyat Indonesia. Tapi sehebat apapun juga klaim itu dia bangun, seheboh apapun pencitraan itu, jika tidak ditopang dengan kualitas yang nyata, saya yakin ujungnya hanya akan jadi bahan tertawaan publik. Dan sekali kepercayaan runtuh, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Dan sekali kepercayaan runtuh, maka yakinlah tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Dunia literasi dan akademik itu yang abadi bukanlah retorika, tetapi kualitas dan kejujuran. Dan dua hal ini tidak ada sama sekali pada Tipa maupun Rismong, apalagi Panci. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.